Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Selamat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, karena Dia senantiasa menyertai hidup kita semuanya. Amin, Bapak Ibu, saudara semua. Hari ini minggu pertama di bulan Mei, ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kebenaran Yeshua. Nah, sebentar, kita akan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Tema bulan Mei untuk GKH Benaya adalah bicara tentang truth atau kebenaran. Kita sudah beralih dari bulan April bicara tentang harmoni atau keselarasan. Nah, sebab tema utama kita sepanjang tahun ini, tahun 2020, mengenai light to shine, terang yang menyinari. Nah, kita bagi menjadi 12 bulan. Nah, setiap huruf dari light to shine itu diberikan arti supaya kita dapat memahami dan mengikuti light to shine itu sepanjang tahun ini secara utuh. Nah, Bapak Ibu bisa melihat misalnya tema kita, yang light to shine. Misalnya huruf pertama itu love, itu kita bulan Januari, lalu I kita sebut intimacy, ya intimacy, gathering, harmoni, itu bulan keempat. Nah, bulan kelima itu truth, kebenaran. Nah, jadi sepanjang bulan ini, Bapak Ibu, kita akan menerima pengajaran tentang kebenaran. Nah, pada minggu pertama ini, saya mulai dengan tema utama, yaitu kebenaran Yeshua. Sebenarnya siapakah kita sebagai manusia bisa berbicara tentang kebenaran? Siapakah kita? Kita adalah orang yang berdosa, banyak kelemahan, kekurangan yang luar biasa. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang tidak benar berbicara tentang kebenaran, apalagi kebenaran yang bersifat ilahi, kebenaran surgawi. Itu hal yang sulit, bahkan merasa itu tidak mungkin. Dalam bukunya yang berjudul Mengenal Yang Maha Kudus, A.W. Tozer juga mengungkapkan betapa luasnya, dalamnya, tingginya kebenaran Elohim itu, yang tentu secara otak manusia yang sangat terbatas itu tidak mungkin kita itu bisa mengupas atau mengerti kebenaran itu. Ditambah lagi bahwa sebagai orang yang berdosa, orang yang banyak bersalah, bicara tentang kebenaran rasanya terlalu jauh. Cita-cita itu, keinginan tersebut. Jika saya mengumpamakan, coba untuk menghadirkan atau menguraikan tentang kebenaran ilahi, kebenaran surgawi, kebenaran Tuhan,
itu seperti kita mencoba berusaha memindahkan air laut, mengambil air laut dengan 1 sendok makan. Kita coba mengambil dan memindahkannya. Sampai dunia selesai pun itu hal tidak kita bisa menuntaskannya. Kenapa? Terlalu kerdil dan kecil sekali diri kita bila berbicara tentang kebenaran Tuhan. Namun kita patut bersyukur meskipun kebenaran Tuhan, kebenaran Elohim itu sulit dicapai. Bahkan seseorang yang sangat berpendidikan pun, dalam nalar pendidikan yang tingginya pun, untuk mengerti tentang dia, yang adalah tidak mungkin, tetapi kita patut bersyukur. Kenapa? Sebab dia bersedia untuk memberikan dan mengajarkan kebenaran itu kepada kita. Elohim mengajarkan kebenaran itu. Baru kita mengerti tentang dia. Mengerti tentang karyanya. Tentang rancangannya. Tentang kehendaknya yang dia mau berlakukan di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya. Jadi dia menyatakan kebenaran, baru kita bisa mengerti kebenaran itu. Jadi kita patut bersyukur. Kita yang kekurangan, yang sangat-sangat banyak tentang kebenaran itu, namun dia bersedia mengungkapkan kebenaran itu. Dan dia berikan kebenaran itu melalui apa? Ya melalui firman-Nya. Melalui Alkitab. Melalui firman yang kudus itu. Jadi setiap kita ketika kita membaca, merenungkannya, dan menyelidikinya, maka kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Setiap kita dibukakan pandangan kita, hati kita untuk tahu tentang kebenaran. Jadi kita patut menaikkan syukur. Dia melengkapi hidup kita. Elohim memberkati Anda dan saya. Dengan apa? Dengan kebenaran. Supaya kita tidak berjalan pada jalan yang salah. Tidak mempercayai sesuatu yang salah. Tidak melangkah kepada sesuatu yang salah. Dia mau menuntun kita dalam kebenarannya yang ajaib. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang kebenaran Tuhan, dimensinya itu sangat luas. Sangat tinggi, sangat dahsyat, terlalu luas. Mau berapa waktu yang diperlukan untuk memahaminya? Tidak mungkin kita bisa memahami totalitas kebenaran Elohim itu. Terlalu luas. Bila mau kita mengertikan dengan otak kita yang kecil ini, pengetahuan kita yang terbatas itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi pada kesempatan ini, pada ibadah di minggu pertama ini, saya hanya mengungkapkan atau melokalisir kebenaran itu pada perkataan Yeshua sendiri. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Yeshua atau kebenaran Yeshua itu, ini yang disampaikan pagi ini ada kebenaran sangat esensial, sangat penting, sangat mendasar, sangat urgent dan sangat prioritas sekali. Nah, jika kita mendapatkan dan mendengar kebenaran itu lalu mengimaninya, niscaya kebutuhan-kebutuhan rohani kita tentang kehidupan ini, bahkan tentang yang akan datang, akan terjawab. Di mana itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bisa melihat kebenaran yang esensial ini.
sebagai kebenaran Yeshua. Mari kita bersama-sama membuka dari Injil Yohanes atau Injil Yohanan pasalnya yang ke-14 pasal ke-14 ayat ke-1 sampai ke-15. Satu perikop ini kita akan lihat bersama-sama. Ya. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 15. Namun kita membaca satu ayat bersama-sama. Bila mana Bapak Ibu atau anak-anak ada di rumah, ada membuka kitab sucinya, saya ajak kita membacakan ayat ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat ke-6. 1, 2, 3. Yeshua berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Ini suatu pernyataan yang terbesar dari perkataan Yeshua yang dicatat di dalam Injil Yohanan. Nah, ada beberapa kebenaran Yeshua yang bisa kita dapatkan dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 15. Ayat 1 sampai kepada ayat 3 kita dapatkan bahwa Dia menyediakan tempat surgawi bagi setiap orang yang percaya dan menjadi muridnya. Dia memegang hari esok. Dia memegang kekekalan bagi Anda dan saya. Yeshua berkata bahwa dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Sehingga dia berkata, kita tidak usah gelisah. Tidak usah menjadi khawatir. Hati kita menjadi cemas mengenai hal yang akan datang. Nah, Yeshua tahu akan kebutuhan manusia. Dia tahu juga sebagai orang-orang pilihan Israel juga berpikir tentang kekekalan itu. Tentang nanti setelah tiada di dunia ini akan hidup macam apa? Akan memiliki apa nantinya? Bagaimana dengan roh yang meninggalkan jiwa, meninggalkan raga manusia itu? Yeshua tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka Yeshua berkata, janganlah hatimu digelisahkan. Kalau engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Apa yang dia mau sampaikan? Bahwa satu garansi, jaminan, bahwa di rumah Bapa itu ada banyak tempat tinggal. Dan dia pergi ke situ menyediakan bagi kita. Saudara-saudara, jadi Yeshua mengatakan kepada Anda dan saya, kebenaran mengenai masa yang akan datang. Kebenaran mengenai tempat yang Tuhan sediakan. Itu sungguh-sungguh Yeshua siapkan bagi Anda dan saya. Jadi kita tidak usah menjadi
cemas, hati kita menjadi gelisah. Tenangkan hati kita, sejahterakan hati kita, sebab kita memiliki perkataan Yeshua. Dan perkataannya adalah ya dan amin. Perkataannya itu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang serius. Ini bukan perkataan sekedar main-main saja. Bukan perkataan yang hanya sekedar menyenangkan hati pendengarnya. Yang sesungguhnya pada kenyataannya tidak ada. Tidak. Yeshua mengatakan hal ini dengan serius. Sehingga dia berkata, jangan gelisah. Percaya kepada Elohim dan percaya kepada Dia. Dan segala percaya Anda dan saya tidak pernah menjadi sia-sia. Dalam situasi kondisi apapun terjadi di dalam dunia ini. Apa saja yang kita lalui, apa saja yang kita hadapi, bisa diantaranya itu menjadi menakutkan. Rasanya juga merasa tidak punya kekuatan. Bisa juga kita kehilangan pengharapan. Bahkan bisa saja seorang Kristen kehilangan imannya. Betul? Bisa. Kehilangan keyakinannya. Bahkan kehilangan semangatnya untuk mengikuti Tuhan. Bisa saja terjadi. Bahkan bisa saja pada zaman seperti ini, kondisi seperti ini. Orang-orang Kristen bisa menjadi tawar hati. Dengan kehidupan, dengan keadaan situasi seperti itu. Lalu merasa, untuk apa saya menjadi percaya? Untuk apa saya menjadi orang Kristen? Jika hal semacam itu begitu mencemaskan saya dan menakutkan. Bisa, saudara. Tapi ada orang Kristen yang juga tidak terpengaruh. Dia tidak mau dipusingkan dengan segala hal. Dan dia tetap percaya dengan imannya. Dia tetap berjalan bersama dengan imannya. Dia komitmen dengan hatinya kepada Elohimnya dan kepada juru selamatnya, Yeshua HaMashiach. Dia tetap melayani Tuhan. Seperti tim-tim kita sekarang ini. Dengan setia melayani. Kenapa? Karena dia tahu perkataan Yeshua. Karena kita semua tahu perkataan Yeshua adalah perkataan yang benar. Amin. Perkataan yang memberitahu pada kita, jangan cemas. Jadi kalau kita cemas, kita takut, kita menjadi dingin. Periksa hati kita. Hasilnya, kesalahan kita. Bukan Tuhan yang salah. Bukan Elohim yang salah. Enggak. Kemungkinan kita sudah menjadi tawar hati. Atau kita termakan oleh strategi Satan untuk melemahkan kita melalui situasi seperti itu. Maka dari itu firman Tuhan ini mengingatkan saudara-saudara semua. Dari kebenaran yang pertama ini, jangan gelisah hatimu. Jangan menjadi cemas. Kuatkan senantiasa. Yeshua berkata, kalau kamu percaya kepada Elohim, kepada Tuhan, kamu juga percaya kepadaku. Dan jangan takut. Dia sudah menyatakan kebenaran itu. Lalu yang kedua, salah seorang muridnya bertanya kepada Yeshua, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi. Bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu? Yeshua berkata kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Masih, keraguan Thomas tentang jalan yang harus dia tempuh, keraguan Thomas mengenai tujuan Yeshua, dengan bertanya kepada Yeshua mengenai jalan itu, mengenai tujuan itu, Yeshua jawab secara luar biasa dan tepat. Yeshua mengatakan kepada Thomas, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Sesungguhnya Bapak Ibu, itu adalah ungkapan yang besar bagi kita. Tetapi itu terlebih besar bagi orang Yahudi yang mendengarnya untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena di dalamnya Yeshua menyebutkan 3 dari konsepsi yang besar dari agama Yahudi, yang membuat tuntutan yang hebat sekali, bahwa di dalam dia ketiga-tiganya itu mendapatkan realisasinya. Apa tuntutan dari para Yudais? Apa keinginan mereka tahu tentang hal itu? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, di beberapa kitab itu tertulis, baik kitab Ulangan, kitab Yesaya, kitab Mazmur, dan juga kitab Hosea, Sakaria, dan kitab-kitab lainnya adalah berbicara tentang jalan, berbicara tentang kebenaran, lalu kerinduan untuk tahu tentang kehidupan itu. Mereka mencari dan mau mengerti. Mereka merenungkannya, mendaraskannya. Mereka coba untuk menyelitikinya dari kitab-kitab yang ada. Maka itu, ketika Yeshua mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, itu betul-betul suatu perkataan yang besar sekali untuk memenuhi tuntutan manusia sepanjang zaman, sepanjang masa. Jalan mana yang harus saya ikuti? Kebenaran apa yang bisa membebaskan saya? Hidup yang bagaimana setelah kehidupan ini yang bisa orang miliki? Bukankah itu merupakan satu pencarian manusia atau pemikiran manusia, atau orang awam sekalipun juga kadang berpikir, hidup ini seperti apa? Kebenaran seperti apa yang bisa membebaskan hidup saya? Bapak Ibu, Yeshua menegaskan kebenaran yang kedua ini tentang dirinya sendiri. Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Nah, Yohanan atau murid Yeshua ini menuliskan perkataan Yeshua ini mengenai Yeshua adalah jalan kebenaran hidup, persis seperti di pikiran Yohanes atau Yohanan. Dalam tulisannya itu 3 hal yang paling penting selain dari kata jalan, yaitu kasih, kebenaran, dan kehidupan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Injil Yohanes, surat Yohanes 1, 2, dan 3. Dan bahkan kitab terakhir yang ditulis oleh Yohanes atau Yohanan adalah kitab Wahyu. Kita bisa mendapatkan ada 3 kata utama muncul.
yang diulang-ulang oleh Yohanes, yakni kebenaran, kehidupan, dan kasih. Dan hebatnya, justru itu dia tulis dengan dia melihat profil, gambaran pribadi Yeshua itu secara lengkap, utuh, dan tepat. Nah, maka perkataan Yeshua ini dicatat. Ketika Yeshua menjawab kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Apa artinya? Mari kita lihat teksnya dulu, ya. Kalau kita lihat di dalam teks Yunaninya, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan kata ini. Saya membutuhkan bantuan ini untuk memunculkan. Resume ya. Resume, pencet resume. Oh ya, ya. Ya. Nah, dalam teks Greek-nya Bapak Ibu, kita lihat dikatakan lege auto ho isos ego emi. Aku adalah aku. Ego emi. Ini perkataan besar sekali. Ego emi setara dengan di perjanjian lama ketika Yahweh berkata kepada Moshe atau Musa, Eye asher eyeh. Itu perkataan yang sama pengertian dan bobotnya. Ego emi itu dalam teks Yunaninya. Dikatakan lege auto ho isos ego emi he odos jalan, kai dan he aletheia kebenaran, kai he zoe. Jadi kita lihat di sini Omikron, delta, omikron, sigma. Kemudian di sini ada alfa, lambda, eta, theta, epsilon, iota, alfa. Dan dikatakan di sini zeta, omega, eta. Jadi aletheia, kai, he, zoe. Odeis, setai, proston, patera, bapa, pater, pater kepada bapa. Eme ya di emo. Tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dikatakan di sini ego emi he odos kai dan he aletheia kebenaran, he zoe dan kehidupan atau hidup. Nah, itu teksnya dalam teks Greek. Nah, kita lihat coba lihat bagaimana dalam teks Hebrew-nya. Nah, teks Hebrew-nya akan muncul dan berkata demikian, ya. Amar lo Yeshua. Berkatalah Yeshua, ani haderek jalan, VH emet itu kebenaran, lalu VH hayim dan kehidupan itu hayim. Lalu dikatakan ein yis for al haav ella dereki. Nah, Bapak Ibu lihat bersama-sama kata ini, ani aku haderek vh emet vh kayim. Nah, bukankah betul bahwa
tuntutan yang paling penting sesungguhnya di dalam Yudaism ada 3 hal ini yang mereka cari, mereka ingin tahu, mereka ingin mengerti mengenai jalan, derek, kebenaran, emet, dan hidup, hayim. Yeshua katakan, akulah. Ani. Akulah itu. Kalau dalam teks Yunaninya, ego emi. Akulah. Aku adalah. Saudara, kalau tidak benar, mana berani seseorang berkata demikian. Bapak Ibu coba cari tokoh-tokoh besar agama di dunia ini. Ada yang berani berkata seperti ini? Coba listkan. Nabi, rasul, bahkan orang-orang beriman, bapak-bapak beriman, atau yang disebut kaum sufi, atau disebut orang-orang yang bertarak, bertapah, orang dikenal paling dermawan, orang dikenal paling baik hatinya, bahkan orang dikenal orang yang berjalan pada jalan yang baik. Pengajar-pengajar di dunia ini dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai detik ini. Adakah engkau pernah menemukan dia berani berkata seperti yang dikatakan oleh Yeshua? Hanya Yeshua. Ketiga hal ini direalisasikan di dalam dirinya sendiri. Kita periksa sejenak saja satu persatu dari perkataan Yeshua. Dia mengatakan ani haderek, ego emi hech odos, akulah jalan. Perintah Tuhan, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kepada hamba-hambanya dan kepada nabinya, untuk disampaikan kepada umat adalah ikuti jalan itu. Jalani jalan kebenaran itu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan berlaku busuk dan buruk pada jalan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Ulangan 31 ayat 29. Bisa membaca di dalam kitab Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi ada seruan yang disampaikan oleh para nabi pada orang-orang kudus, para pemimpin-pemimpin bangsa, supaya orang-orang mengikuti jalan yang telah ditetapkan. Tidak boleh menyimpang, ikuti apa yang sudah ditentukan atau dipatok. Tapi kan banyak manusia menjadi gagal, lalai, dan bahkan lupa. Ya contohlah, saya tanya apakah ada jemaat yang tidak ibadah pada hari Minggu di rumah? Ada yang jawab, tidak, kami tetap ibadah. Tapi ada yang mengatakan, ya enggak. Kenapa enggak? Masih tidur. Ada yang senyum-senyum enggak mau jawab. Mungkin juga banyak di antara orang-orang itu pergi olahraga. Sepeda santai, olahraga. Dulu waktu tidak ada kondisi begini bilangnya sibuk. Tidak punya waktu.
Tapi sekarang ternyata dikasih seperti ini juga tidak mengikutinya ibadah itu. Jadi sebenarnya bukan soal ada waktu atau tidak ada waktu. Persoalannya adalah kamu mau atau tidak mau. Mau taat atau tidak mau taat. Mau sungguh-sungguh atau tidak mau sungguh-sungguh. Ya kan Bapak Ibu? Persoalannya di mana? Bukan di waktu. Sekarang kan paling banyak waktu di rumah. Mau kemana? Kamu keluar sebentar. Nah, apakah tidak bisa olahraga setelah nanti sore? Bisa. Tapi kenapa justru melalaikan ketika ibadah diberlangsungkan? Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan hati. Hati yang belum terkonek. Hati yang belum sungguh-sungguh. Tapi saya bersyukur di antara saudara-saudara sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Memang di dunia ini akan hadir dua tipikal orang sebagai orang Kristen. Ada yang serius, ada yang tidak serius. Itu saja. Nah, paling tidak membuktikan memang ketika ditunjukkan jalan, orang menjadi tidak taat. Ya ketika Yeshua mengatakan, akulah jalan, maka kita tahu yang dimaksud adalah jalan yang kudus. Jalan yang kudus. Jalan yang benar. Jalan yang sungguh-sungguh murni. Jalan di mana dia sendiri menjadi jalan itu. Maka disebut apa? Derek HaKodesh. Derek HaKodesh atau Hakados. Apa yang dia maksud ketika dia berkata, akulah jalan? Pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman lagi berjalan di satu kota atau satu tempat, lalu cari alamat dan belum ketemu, lalu berjumpa dengan seseorang? Bertanyalah kita mengenai alamat itu. Orang tersebut memberikan gambaran. Jalan lurus, nanti belok kiri ketemu ke taman. Habis itu Bapak pada jalan yang kedua belok kanan. Lalu lurus terus, lewatin jembatan. Setelah itu belok kiri, ada gang Pak, ada berapa gang. Gang ketiga, Bapak lurus, ya lurus, mentok pertigaan, nanti Bapak ambil yang kiri, lalu ketemu lagi taman, Bapak muter. Habis muter, ke kanan ada yang jalan ketiga. Kira-kira sampaikah Anda ke sana? Saya kira bukan saja tidak sampai. Dengar dia terangin aja, kita sudah mabok. Kita sudah pusing. Apalagi dia menyampaikan, nanti jalan menurun, habis itu naik lagi, tambah berabe. Namun orang kalau yang kita tanya seperti itu, akhirnya dia mengatakan, oke Pak, ikut saya. Kira-kira Bapak Ibu sampai? Pasti sampai. Kenapa? Karena dia bukan saja memberitahu, tapi dia juga membawa kita ke tempat itu. Oh dahsyat. Yeshua mengatakan, akulah jalan itu. Dia tidak hanya memberitahu kepada Anda bahwa di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Aku ke situ menyediakan tempat bagimu. Lalu ketika aku datang kembali, aku membawa kamu ke sana. Amin. Amin. Dia tidak hanya mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemudian lu cari sendiri ya. Sorry nih. Udah cukup gua mati bagi kamu. Udah cukup nih gua tersalib. Udah berdarah-darah. Udah ancur-ancuran nih. Ya. Sudah berikutnya kamu cari sendiri. Tidak seperti itu. Yeshua mengatakan, aku ke situ. Setelah aku menderita bagimu. Aku mati bagimu. Aku bangkit. Dan aku pergi.
Dan bahkan dia mengatakan, kalau kita lihat paragraf berikutnya, dikatakan dia akan memberikan roh penghibur. Roh Kudus akan tiba. Dan akan menghiburkan, membimbing, menasihati, mengajar kita, mengurapi kita. Semuanya dia kerjakan. Sesudah itu dia berkata, aku datang dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini yang disebut dengan jalan itu yang sesungguhnya. Itu yang Yeshua lakukan. Dia tidak hanya memberi nasihat dan pengarahan. Dia menuntun kita dan memimpin kita secara pribadi tiap hari. Dia tidak hanya mengatakan jalan itu dan ikuti jalan itu. Tapi dia berkata, ego emi he odos. Ani ha derek. Akulah jalan itu. Ikuti jalannya. Terimalah jalan Tuhan. Itu kebenaran. Lalu Yeshua mengatakan juga, akulah kebenaran. Ani ha emet. Ego emi he aletia. Coba kita lihat Mazmur 86 ayat 11. Mazmur. Kitab Mazmur. Mizmor pasal ke-86. Mazmur 86 ayat 11. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarilah aku ya Yahweh jalan-jalanmu. Aku akan berjalan dalam kebenaranmu. Bualatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ajarilah aku jalan. Kemudian aku akan berjalan dalam kebenaran. Jadi permintaan manusia adalah salah satunya lagi. Tuntutannya adalah supaya dalam keadaan benar. Berjalan dalam kebenaran dan menunjukkan kebenaran. Banyak orang sudah menunjukkan kebenaran. Tapi belum pernah kita ketemu Yeshua seperti ini mengatakan tentang kebenaran itu. Saya membaca buku Profesor William Barclay. Bukunya yang dia tulis sangat menarik sekali mengenai hal ini. Dalam tafsirannya, dalam Injil Yohanan, dia mengatakan begini. Ada satu hal yang penting mengenai kebenaran moral. Moral seseorang sebenarnya tidak mempengaruhi ajaran orang itu di bidang ilmu geometri, atau astronomi, atau bahasa, apapun di dunia ini. Akan tetapi kalau seseorang ingin mengajarkan kebenaran moral, bagaimanapun juga watak orang itu amat penting dan menentukan. Setuju? Memang betul. Misalnya seseorang yang suka mencuri barang orang lain, lalu dia mengajar tentang kedermawan hati. Lalu seseorang selalu bernafsu untuk menguasai orang, tapi mengajarkan tentang arti rendah hati. Seseorang yang pemarah, tapi mengajarkan tentang keindahan penguasaan diri. Seseorang yang masih suka mendendam, tapi mengajarkan tentang keindahan pengampunan dan kasih. Seseorang yang mengajarkan tentang keutuhan keluarga, tetapi terus poligami. Seseorang berbicara tentang mengasihi pasangan, tapi berpikir terus untuk bercerai.
Dan saya tambah lagi, seseorang yang terus mengatakan tentang cinta Tuhan, harus setia kepada Tuhan, Tuhan itu baik, dan suka mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi dia sendiri tidak pernah saleh beribadah. Seseorang yang suka berbicara tentang Tuhan itu dahsyat, tapi kehidupan sehari-hari juga menipu orang. Seseorang yang selalu mengajarkan kepada orang lain, biarlah Tuhan dipermuliakan, dan kita harus semakin kecil. Tapi kalau dia membagi sesuatu, selalu posting-posting buat orang lain supaya orang lain tahu dia sangat dermawan. Seseorang yang mengatakan bahwa dia sangat cinta Tuhan, kemudian dia berkata dia banyak tahu bahwa Tuhan menyuruh dia apa, melakukan ini dan itu, tapi dia sendiri tidak pernah membaca firman Tuhan. Percayalah, apa yang dia katakan dan ajarkan itu pasti gagal. Kenapa? Karena kebenaran-kebenaran moral seperti itu tidak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata, tapi harus menjadi contoh. Nah, kita sekarang selidiki Yeshua. Kalaupun ada musuh-musuh atau orang-orang yang haters atau pembenci Yeshua, kira-kira apa yang mereka benci dari Yeshua? Apa? Bukan karena moralnya, bukan karena pribadinya, bukan karena kelakuannya. Jika orang coba untuk menjatuhkan Yeshua dari karakter Yeshua, akhlaknya Yeshua, mau berapa generasi manapun juga akan putus asa, menyerah. Kenapa? Tidak akan pernah bisa mengangkat satu isu yang sekecil apapun untuk menjatuhkan Yeshua. Dia sempurna dengan dirinya sendiri. Dia agung dengan dirinya sendiri. Dan jika orang ingin menyerang Yeshua, hanya menyerang apanya? Keilahiannya atau kemanusiaannya. Nah, jika Bapak Ibu belajar tentang Kristologi dan ada muncul subjek tentang bidat-bidat Kristen, nah di situ Bapak Ibu bisa tahu serangan-serangan macam apa, dalam bentuk apa kepada pribadi Yeshua HaMashiach. Tidak pernah didapatkan dia diserang karena dia melanggar, karena akhlaknya kurang baik, karena budi pekertinya, karakternya. Tidak ada didapatkan itu. Sehingga bahkan pengadilan terakhir Pilatus pun mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Yang seyogyanya dia harus menerima hukumannya setimpal dengan perbuatannya. Karena Pilatus tahu mereka menyerahkan kepada dia untuk dihakimi dan diadili dan disiksa dan dimatikan. Karena dengki dan iri. Nah, orang-orang menyerang Yeshua, orang-orang memperkatakan Yeshua, bukan karena sasaran karakternya, sifatnya, tapi karena apa? Karena mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau terima dan bisa menerima bahwa dia adalah Elohim itu sendiri dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu saja. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, serendah-rendahnya manusia di dunia ini melihat Yeshua tetap sebagai seorang guru yang paling baik, atau seorang nabi yang sejati.
tokoh yang bisa menjadi teladan. Bagaimana mungkin bisa disebut teladan? Guru yang baik, nabi yang sejati, jika didapatkan dia mempermainkan kata-kata, membolak-balikkan kebenaran. Hari ini A, B, nanti pagi A, besok atau sore jadi B. Tidak. Yesua malah mengatakan, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Itu kebenaran. Maka Yesua mengatakan, akulah kebenaran itu. Orang boleh mengatakan aku telah mengajarkan kebenaran kepadamu. Tapi hanya Yesua mengatakan akulah kebenaran. Nah, salah satu kebenaran yang sangat esensial dan penting bagi kita tentang keselamatan adalah apa? Tentang pengampunan dosa. Tentang maut yang ditiadakan. Tentang hidup yang kekal. Apa itu? Mari kita membaca Yohanes pasal ke-8. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-24. Nah, kita bisa membacanya. Kita baca bersama-sama ya. Bisa melihat ya Bapak Ibu di rumah teks ini. Kalau bisa kita bersuara membacakannya. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kematian manusia, kebinasaan manusia, yang paling mendasar atau terpisahan manusia dari Elohim, alias dengan kata lain masuk neraka, bukan karena dosa kayak seperti kita ngajar, oh dosa mencuri, ya, dosa merampok, dosa bunuh diri, dosa keangkuhan, dosa kesombongan misalnya. Apa itu? Yakni Yesua mengatakan, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia ulangi lagi, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ani huwa, akulah dia. Dia ini siapa? Kalau kita cek di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu bisa lihat datanya. Yahweh. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Akulah Yahweh. Yang datang menyelamatkan kamu. Yang memenuhi perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dan kepada orang-orang percaya dan kepada Israel. Kamu pasti mati dalam dosa-dosamu. Dan tidak heran Yesua mengatakan apa? Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Kita baca. Dia berkata, akulah dia. Maka Yesua berkata apa? 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Nah kita coba lihat sajalah teks Ibraninya. Ya, teks Alkitabnya juga, lihat sini. Ditulisnya apa? Ditulisnya adalah Ani ve'avi ehad anaknu. Ani, aku ve'avi dan Bapakku ehad anaknu. Ehad anaknu. Satu adanya. Siapa bilang? Dua. Kecuali kalau Yesua berkata, aku dan Bapakku nggak satu loh.
Aku dan Bapakku beda loh. Yesua tidak pernah berkata demikian. Sebab kenapa? Karena dia tahu bahwa siapa dirinya. Maka dia berkata kepada Thomas. Hai Thomas, coba kita lihat. Kita lihat ya. Kita lihat ayat yang tadi. Kita lihat pada ayat-ayat ke 9 pasal 14, Yohanes 14 ayat 9. Yesua berkata kepadanya, kan sebelumnya Filipus bertanya, Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Kan begitu? Orang Yahudi kan mencari kebenaran itu. Kan? Seperti kan tadi katakan, pokok dari Yudaism itu kan 3. Tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Filipus sebagai seorang Ibrani merupakan representasi dari orang Yahudi pada umumnya, menyatakan kerinduan itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan itu sudah cukup. Nah, lalu Yesus berkata, tuh Bapa tuh. Tuh Bapa di sono, di sini. Seperti itu kah? Tidak Bapak Ibu. Yesus langsung mengatakan apa? Filipus, telah lama aku bersama dengan kamu. Kok kamu masih belum kenal aku sih? Kira-kira begitu kan? Kenapa engkau belum mengenal aku? Siapa yang melihat aku? Dia telah melihat siapa? Melihat Bapa. Siapa yang melihat aku? Dia telah melihat Bapa. Yuk coba kita lihat teks Ibraninya. Teks Ibraninya. Ya, muncul dari kata ini. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Ya. Dikatakan, ya. Nah, hara'a. Ra'a itu melihat. Hara'a ati. Ra'a et ahav. Ya. Hara'a ati. Ra'a at ahav. Siapa yang melihat aku? Dia melihat Bapa. Kalau bukan ini benar, maka Yesua keterlaluan. Nah, bagi yang percaya akan mengatakan amin. Bagi yang tidak percaya, ambil batu mau lempar. Kenapa? Terlaluan. Ya kan? Keterlaluan. Kalau Yesua bermaksud ajalah, anggaplah main-main, bercanda, atau bohong-bohong dikit, anggaplah. Pakai model-model sepertinya menipu boleh demi kebenaran, menipu boleh demi untung. Misalnya, walaupun kita tahu itu bukan ajaran Kristen. Kalau misalnya dia lakukan itu, senekat-nekatnya Bapak Ibu, Yesua melakukan itu, dia juga tidak akan berani ngomong begini. Karena konsekuensinya bukan saja konsekuensi fatal dia dengan manusia, tapi konsekuensinya dia dengan yang maha tinggi. Fatal. Tapi karena dia tahu itu suatu kenyataan dan real, maka dia berani bicara. Aku dan Bapa adalah satu. Bahkan dia mengatakan, before Abraham was born, I am. Sebelum Abraham jadi, ego emi, aku ada. Aku ada. Eye asher, eye. Keren. Jadi dia bukan sekedar utusan. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar guru. Dia bukan sekedar orang baik. Dia bukan sekedar tokoh teladan. Dia bukan sekedar hanya orang yang mendapatkan pewahyuan dan pengilahian. Tidak. Tapi dia berkata, before Abraham was born,
I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. Ego emi. Eye asher eye. Siapa dia? Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Aku dan Bapa adalah satu. Yeshua tidak berkata, itu kebenaran. Ikuti. Itu jalan tuh. Ikuti. Tapi Yeshua mengatakan, aku jalan. Aku kebenaran. Dan yang ketiga, dari klaim Yeshua akan dirinya. Mari kita lihat. Ayat 6. Ayat 6. Ya, kalau setiap kali saya ada perubahan, kasih Bapak kode ya. Bahwa itu oke. Jadi saya nggak usah lihat ke atas ya. Takutnya dia membeku atau freeze gitu ya. Oke. Baik. Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup. Nah, ani hakayim. Ego emi he zoe. Amsal 6:23. Kita lihat. Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Kita baca 1, 2, 3. Sebab perintah itu pelita dan Torah itu cahaya dan teguran didikan itu jalan kehidupan. Jadi jalan kehidupan itu apa? Adalah meliputi perintah, meliputi pengajaran. Dan semua memberikan makna-makna yang penting, pelita cahaya, dan itu menuju kepada jalan kehidupan. Jadi kalau orang mendapatkan pelita, mendapatkan cahaya, bukankah itu life? Bukankah itu hidup? Dan itulah yang dicari oleh manusia tentang kehidupan itu. Dan Yeshua mengatakan, akulah kehidupan itu. Dan manusia memang mencari tentang kehidupan. Bapak Ibu, dalam teks, kalau saya tuliskan begini, ya. Muncul? Oke. Saya review sedikit tentang kebenaran. Kalau itu Yunani, ada dua kata tentang benar, yaitu pertama, aletheia. Ya, aletheia. Ada alfa, lambda, epsilon, theta, epsilon, iot, dan alfa. Ya, iota dan alfa. Ada satu kata lagi yaitu dikaios, delta, iota, di, kappa, alfa, iota, omikron, sigma, dikaios. Nah, ini dulu sebentar. Aletheia dan dikaios sama-sama benar. Ya, sama-sama benar. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu kalau aletheia itu dalam. Jadi dengan sendirinya benar. Sedangkan kalau dikaios itu karena perbuatan. Karena ada tindakan yang membenarkan Anda. Sehingga kamu disebut orang benar. Nah, ketika Yeshua mengatakan tentang aletheia, berarti dia
berbicara pada dirinya adalah sang kebenaran itu. The truth, kebenaran itu. Kalau Mandarin kan, 我是真理，我是真理。Akulah kebenaran itu. 我是道路, aku jalan. 我是真理, akulah kebenaran itu. Truly, kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang hanya sekedar dibenarkan karena membangun image, lalu memproduksi kebaikan-kebaikan dalam bentuk tindakan-tindakan kehidupan, atau menyampaikan ide-ide kebenaran. Bukan, tapi kebenaran itu adalah kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, ego emi aletheia. Nah, di kaios itu agak beda, walaupun benar. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Yesus mengatakan, ego emi zoe. Zoe, kita lihat. Zoe itu hidup. Nah, ada satu kata lagi, yaitu bios. Beta, iota, omikron, dan sigma. Bios. Oke? Nah, bios. Ini zoe. Ini bios. Bedanya di mana? Sama-sama hidup. Nah, ada bedanya. Kalau zoe itu hidup mengatasi waktu. Hidup yang tidak ditentukan oleh waktu. Bukan dalam hukum alam. Sedangkan kalau bios itu hidup dalam ketentuan waktu. Ada masa berlakunya. Semua benda hidup di dunia ini, manusia, binatang, tumbuhan, nggak bisa disebut zoe. Hanya bisa disebut bios. Makanya ada mata pelajaran biologi. Biologi itu dua kata, logos dan bios. Pengetahuan atau ajaran tentang yang hidup. Tapi yang hidup ini bisa mati. Yang hidup ini bisa cacat. Yang hidup ini bisa selesai. Dia akan menua, dia akan usang, dia akan mati. Itu namanya bios. Bahkan bukankah seringkali dikatakan kelihatan hidup tapi dia mati. Ya kan? Kadang-kadang kita berkata ini orang kurang ajar, orang yang sangat jahat, orang yang sangat kejam, maka kita berkata dia hidup tapi dia mati. Dia mati secara hakikat dirinya. Dia mati secara rohnya. Dia mati secara akal budinya. Kata ini juga bisa kita pakai bioskop. Bios dan skop. Nah, kalau bioskop kan nampak hidup tuh Bapak Ibu. Kita nonton kan keren, ada acting-actingnya, jurus-jurusnya. Ya kan, nampak hidup. Kita juga ikut larut dalamnya. Tapi kalau kita raba itu layar, kita pegang itu dinding, kan tidak ada. Nah, itu disebut dengan nampaknya hidup, seakan-akan hidup, tapi itu sesungguhnya tidak hidup. Nah, itu disebut bioskop. Nah, ada juga kalau obat, antibiotik. Nah, itu antibiotik. Ada obat, antibiotik. Pakai kata bios. Ya. Nah, Yeshua mengatakan ego emi zoe. Dia tidak mengatakan ego emi bios. Walaupun dia pernah mati. Hanya itu karena karyanya. Tapi kan dia hidup kembali. Dan dia naik ke surga. Dan dia akan datang. Membawa kita ke tempat di mana dia sudah ada, kita ada. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, luar biasa. Maka dia berkata, akulah hidup itu sendiri. Maka dia berkata kepada Marta dan kepada Maria waktu Lazarus, saudara yang dikasih itu meninggal. Dia berkata,
Marta, Marta. Maria, Maria. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang mati, dia akan hidup. Yesus mengatakan, dia adalah kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak ditentukan waktu, dan dia adalah kekal adanya. Bukankah Yahweh itu kekal? Bukankah Yahweh berkata dia adalah kehidupan itu sendiri? Maka Yesus mengatakan, akulah kehidupan itu. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita dah menemukan apa yang penting dalam kehidupan yang fana ini. Yakni setelah yang fana, kita menemukan hidup yang baka. Jadi saya tulis. Fana itu sementara. Maka kata Ibrania di sini disebut havel atau habel. Fana. Ya, fana. Habel. Ingat, ini anak keberapa dari Adam? Anak kedua disebut Habel, artinya fana. Bukan sia-sia ya. Kalau sia-sia kan tidak bermakna. Tapi kalau fana bisa bermakna. Karena singkat waktunya. Singkat. Nah, fana. Nah, kita menemukan baka. Baka itu yang kekal. Yang selama-lamanya. Hidup yang baka kita sebut dengan olam. Yang seterusnya. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengajaran dari firman Tuhan Alkitab bagi Anda dan saya. Jadi Anda memiliki sosok pribadi Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat yang memiliki tiga hal penting di dalam dirinya yang kita boleh peroleh. Yakni jalan, yakni kebenaran, yakni hidup itu sendiri. Kita tidak akan binasa selama-lamanya. Kita akan beroleh kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Anda tinggal lihat di dalam kitab Wahyu. Di situ para tua-tua, para orang kudus, para orang-orang pilihan bernyanyi dalam kekudusan, kesempurnaan, menaikkan pujian penyembahan dan mengatakan, Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alef Wetau, itu mereka nyanyikan. Engkau telah dikurbankan, engkau hidup, dan engkau adalah Raja untuk selama-lamanya dalam kemuliaan yang kekal. So, kalau Yeshua mengatakan, akulah hidup. Anda dan saya mau cari di mana lagi? Anda dan saya mau perlu apa lagi? Anda dan saya mau bergumul, berjuang apa lagi? Hanya perlu kerendahan hati, keterbukaan, dan dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada dia, Engkaulah Tuhanku, my Adonai. Engkau adalah Tuhanku, my Lord and my Savior, dan Juru Selamatku. 你是我的主，你是我的上帝，你是我的王。Engkau adalah Rajaku. Hanya kita butuhkan itu. Yeshua berkata apa? Saya adalah kehidupan itu sendiri. Itulah kebenaran Yeshua bagi saudara dan saya. Nah, bila mana kita sudah mendapatkan pengajaran ini dan kita terima dalam hati kita, percayalah, sepanjang tahun ini, Anda dan saya bisa dipakai menjadi hambanya. Untuk apa? Shine. Light to shine. Bisa menjadi terang yang menyinari. Di tengah-tengah kepencarian manusia. Bahkan ada yang telah putus asa dan telah takut dan cemas.
dengan kehidupan yang dia jalani. Bahkan juga bertanya tentang kehidupan yang akan datang. Bila Tuhan pakai Anda dan saya sebagai orang-orang, sebagai murid-muridnya. Kita sebut dengan Mashiachim atau Kristianoi, orang-orang Kristen. Itu menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran Yeshua. Itu jauh lebih penting daripada yang lain. Saya dapat WA kemarin dari seorang yang saya kenal. Ya, dia sering mengirimkan postingan tertentu kepada saya. Kemarin dia kirim kepada saya. Dia bilang, "Pak, baca ini tuntas. Mudah-mudahan masih ada." Masih ada. Orangnya lucu dan baik, mudah-mudahan masih ada. Ya. Saya mau lihat jawaban saya kepada dia apa. Oh, sayang ya. Saya sudah hapus. Saya lihat lagi sebentar. Oh, sudah saya hapus. Sudah saya hapus. Oke. Dia menulis kira-kira begini. Dia kasih satu postingan. Dia bilang, "Bapak mesti baca sampai habis. Ini bagus sekali isinya." Ya. Saya tulis kepada dia. Saya bilang, yang perlu dibaca habis. Dan itu penting adalah Alkitab. Saya bilang seperti itu. Lalu dia jawab dengan saya ketawa, hahaha. Tapi dia tulis, "Betul itu Pak." Suruh orang baca habis. Dan itu penting. Mana ada yang lebih penting? Mana ada yang perlu dibaca habis? Kita makin ikuti yang dunia punya berita, kadang-kadang makin pusing. Makin capek hati. Bahkan takut. Apalagi dibacain kemarin ada video itu. Bagaimana dahaknya dikeluarin. Makin lihat, saya makin khawatir saja, makin pusing. Coba kalau baca Alkitab. Ya, baca itu sampai habis. Hati itu penuh sukacita. Hati itu tenang. Kenapa? Karena kita mendapatkan jalan, mendapatkan kebenaran, dan mendapatkan hidup. Amin Bapak Ibu. Amin.